Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Bu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa ini Bu? Saya Habibah. Ibu Bella ya Bu. Iya. Perkenalkan, saya Bidanares yang kebetulan bertugas pada hari ini. Sebelumnya satu pintunya dulu ya Bu untuk menjaga rahasia Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu Bella, untuk tindakan hari ini kita akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif ya Bu. Ya. Jadi pemeriksaan komprehensif ini merupakan pemeriksaan secara menyeluruh Bu. Nah untuk prosedurnya nanti ada bagian untuk Ibu melonggarkan pakaian karena saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai ujung kaki Ibu. Nah sampai di sini untuk tujuannya mengetahui apakah Ibu mengalami kelainan atau komplikasi yang perlu kita ketahui sejak dini Bu. Ya. Dan apabila nanti memerlukan pemeriksaan penunjang, nanti akan kita lakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Untuk lama tindakan mungkin kurang lebih selama 30 menit Bu. Ya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Tidak ada ya Bu. Baik kalau begitu, apakah Ibu setuju dilakukan pemeriksaan? Setuju. Oh baik, jika setuju, mari saya ambil peralatannya terlebih dahulu ya Bu. Ya, Permisi. silakan. Baik. Baik Ibu Bella, untuk sekarang saya akan melakukan pemeriksaan atau saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Nah nanti Ibu tidak perlu merasa khawatir, merasa takut karena insya Allah saya akan jaga privasi Ibu. Ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf sambil menulis ya Bu. Ya, silakan. Baik Ibu, untuk nama tadi Ibu Bella ya? Ya. Ibu Bella dengan umur 27 tahun. 27 tahun. Untuk suku atau kebangsaannya? Jawa. Jawa. Untuk agamanya Islam ya Bu? Islam. Agama Islam. Pendidikannya? SMA. SMA. Ya. Baik, untuk pekerjaan Ibu? Saya guru. Guru. Untuk alamatnya Ibu? Alamatnya Jogja. Jogja. Ya. Nomor telepon? 081 328 466 Baik Ibu, untuk tadi kan sudah identitas Ibu ya, sekarang identitas suami Ibu ya. Ya. Untuk namanya? Jalu. Jalu. Umurnya? 29 tahun. 29 tahun. Sukunya? Jawa juga. Jawa, kebangsaan Indonesia ya Bu. Ya. Untuk agamanya? Islam. Islam. Pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Untuk pekerjaan Pak Jalu apa ya Bu? Guru juga. Guru juga. Ya. Kemudian untuk alamatnya juga sama? Sama. Nomor telepon Pak Jalu? 083 28 55 61. 5561. Baik Ibu, apakah Ibu selama kehamilan ini mengalami ada keluhan atau bagaimana Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu? Artinya semua Ibu merasa baik-baik saja ya? Ya. Nah, tadi sudah saya menggali mengenai identitas Ibu. Sekarang saya akan menanyakan mengenai riwayat menstruasi Ibu ya. Ya. Untuk siklusnya ini apakah Ibu ingat itu teratur atau tidak Ibu? Teratur. Teratur ya. Untuk selisihnya berapa hari Bu? 28 hari. 28 hari. Untuk lama menstruasinya sendiri berapa hari? 7 hari. 7 hari ya. Ya. Nah, kan tadi Ibu sudah ingat siklusnya dan lamanya. Nah, untuk hari pertama hari terakhir, jadi Ibu ingat tidak kapan hari terakhir Ibu menstruasi? 24 Agustus. 24 Agustus. Berarti Ibu ingat tadi kan selisihnya 7 hari ya Bu? Iya. Berarti untuk hari pertama hari terakhir kapan Bu? Hari pertamanya tanggal 17 Agustus. 17 Agustus Ya. ya betul. Saya akan menghitung usia kehamilan Ibu ya. Ya. Baik Ibu, untuk usia kehamilan Ibu 24 minggu atau 6 bulan ya Bu. Ya. Nah selanjutnya saya akan menghitung hari perkiraan lahirnya. Nah tadi sudah saya hitung, jadi untuk hari perkiraan lahirnya Ibu itu 24 Mei 2021. Ya. Nah sekarang saya akan menanyakan mengenai riwayat kehamilan Ibu yang sekarang. Ya. Selama kehamilan ini kan sudah memasuki 6 bulan ya Bu. Nah apakah Ibu mengalami gerakan janin itu 12 jam dalam 10 kali? Apakah Ibu mengalaminya? Ya. Iya. Itu lebih dari 10 kali atau tidak Bu? Iya. Lebih ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu berapa kali? 11 kali. 11 kali. Itu dihitung sejak bangun tidur ya Bu? Iya. Baik. Nah,
Kemudian apakah Ibu mengalami tanda bahaya atau penyulit di kehamilannya sekarang? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya untuk riwayat perkawinan Bu. Untuk usia menikah Ibu, kalau boleh tahu pada usia berapa? Saya Iya, 27 tahun. 27 tahun. Dan suaminya 29. 29 tahun. Untuk lama menikah Ibu dengan suami? 10 tahun. 10 tahun. Untuk pernikahan ini Bu, mohon maaf ya Bu, apakah sudah ada catatan sipil dari KUA? Dia sudah di KUA secara sah. Baik, di KUA sudah sah ya Bu? Iya. Ini pernikahan yang pertama? Iya. Baik. Nah selanjutnya, ini kalau boleh tahu kehamilan yang keberapa ya Bu? Pertama ya. Untuk riwayat KB-nya jenisnya KB apa ya Bu? KB suntik. KB suntik ya. Untuk lama pemakaiannya 3 bulan. 3 bulan. Ya. Untuk pola pemenuhan kebutuhan Ibu sehari-hari, nah itu makannya jumlahnya dalam sehari apakah banyak atau sedikit Bu? Setengah piring. Setengah piring ya. Iya. Untuk setengah piring ini berarti jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Iya. Kemudian untuk jenis makanan yang biasa dikonsumsi? Nasi, terus sayuran sama telur. Sama telur. Iya. Untuk porsinya itu Bu, apakah sehari berapa kali makannya? 3 kali. 3 kali. Untuk minumnya bagaimana Bu? Sehari berapa porsi? Biasanya sampai 6 sampai 7 kali. 6 sampai 7 kali. Nah, kan untuk normalnya 8 kali. Itu sudah bagus, sudah hampir 8 kali ya Bu. Nah, untuk kehamilan yang sekarang ini kalau bisa ditingkatkan lagi untuk mengonsumsi minumnya. Oh iya. Kemudian untuk jenis minuman yang biasa dikonsumsi Ibu? Air putih, susu. Air putih dengan susu ya. Baik, untuk mohon maaf ya Bu, buang air kecilnya ini Ya. sehari bisa berapa kali ya Bu? Bisa 6 sampai 9 kali. 6 sampai 9 kali. Untuk warna buang air kecilnya sendiri? Kuning jernih. Kuning jernih Bu, normal. Kemudian untuk buang air besarnya itu sehari bisa berapa kali? 1 kali. Itu sehari rutin sekali ya Bu? Iya. Untuk konsistensinya atau itu keras, lembek atau bagaimana Ibu? Oh, lembek. Lembek ya? Iya. Kemudian untuk warnanya? Kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan. Untuk baunya Ibu, mohon maaf? Baunya itu khas BAB biasa. Oh iya. Kemudian untuk buang air kecil dan buang air besarnya ini apakah Ibu memiliki keluhan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Ibu tadi kan bekerja sebagai guru ya Bu. Nah, terkait pekerjaan Ibu selama kehamilan ini apakah Ibu mengambil cuti atau tetap bekerja Bu? Iya, ambil cuti. Ambil cuti ya. Jadi tidak, aktivitasnya hanya di rumah saja. Iya. Di rumah saja itu mengurus kegiatan rumah tangga ya Bu? Iya. Baik, selama kegiatan itu, selama menjalankan aktivitas itu, apakah Ibu merasakan cepat lelah? Tidak. Tidak ya. Kemudian untuk istirahatnya Ibu merasa terganggu atau tidak Bu? Tidak. Tidak. Untuk lama tidur siangnya biasanya berapa lama Bu? 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Kalau tidur malamnya? 8 jam. 8 jam. Itu sudah bagus ya Bu. Bisa terpapar asap rokok, kemudian memakai obat-obatan, jamu-jamuan. Atau Ibu pernah melakukan pijit kehamilan? Tidak pernah. Semuanya tidak pernah ya Bu? Iya. Baik, itu bagus ya Bu. Ya. Kemudian mohon maaf, untuk seksualnya ini apakah selama kehamilan juga baik Bu? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu seberapa sering ya Bu? 2 kali seminggu. 2 kali dalam seminggu ya. Tidak ada keluhan ya Bu? Tidak. Ibu memiliki riwayat alergi obat atau tidak? Tidak. Tidak ada. Nah ini agak sensitif, tapi Ibu tidak perlu merasakan ingin menyembunyikan ya Bu, karena ini untuk proses persalinan Ibu agar lancar. Nah, apakah Ibu atau dari keturunan dari keluarga, apakah kamu memiliki riwayat seperti penyakit TBC, HIV, AIDS, kemudian hepatitis B, asma, jantung, hipertensi, seperti itu Bu? Oh, tidak ada. Diabetes juga tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Dari keluarga juga tidak ada? Tidak ada juga. Baik. Nah, untuk perasaan Ibu di kehamilan ini bagaimana Bu? Apakah merasakan sedih atau senang? Alhamdulillah saya senang. Senang ya Bu, mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang sekitar Ibu? Iya, iya juga. Alhamdulillah. Kemudian untuk pengambilan keputusan di dalam keluarga masih
dengan orang tua atau hanya pada suami atau bagaimana Ibu? Ya, saya diskusikan dulu sama suami Oh saya. iya, bagus ya Bu. Iya. Kemudian di rumah Ibu memiliki hewan peliharaan atau tidak? Tidak. Tidak ada. Ibu memiliki asuransi kesehatan? Ada. BPJS atau apa Bu? Ya, BPJS. BPJS punya Ibu. Iya. Kemudian untuk anamnesanya sudah selesai Bu. Jadi untuk hasil pengkajiannya Ibu tadi semuanya sudah bagus, sudah normal. Iya. Hanya kurang diminumnya kurang sedikit lagi kan. Itu sudah bagus, untuk di kandungan Ibu sudah bagus. Dan semuanya juga saya lihat atau saya kaji itu normal, dalam batasan normal. Jadi itu sudah sangat bagus ya Bu. Dilanjutkan, jangan sampai kebiasaan baiknya ini justru malah merosot ya Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Sampai sini apakah ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, Ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu. Saya akan mempersiapkan peralatan dan cuci tangan. Ya. Baik, mari Ibu, saya antar. Baik Bu Bella, tadi kan sudah selesai buang air kecilnya. Kalau begitu saya bantu untuk melonggarkan pakaiannya ya. Kemudian kita ke tempat tidur. Baik Ibu, tadi kan sudah selesai untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan Ibu. Untuk berat badan Ibu tadi 45 kg dan tinggi badan Ibu 150. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Silakan Ibu berbaring di tempat tidur ya. Mari saya bantu untuk pakaikan selimutnya. Baik, saya akan ambil peralatannya terlebih dahulu ya Bu. Ya. Baik Ibu Bella, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital Ibu ya. Mulai dari nanti saya akan memeriksa tekanan darah, suhu, pernafasan, dan nadi Ibu. Ya. Nah, sekarang saya akan mengukur tekanan darah Ibu ya. Ya. Mari masuk Bu. Rasa tidak? Baik Ibu, untuk hasil tekanan darah Ibu 100/70 ya Bu. Ya. Untuk normalnya itu 110/80. Jadi tidak terlalu masalah untuk tekanan darahnya. Selanjutnya saya akan mengukur suhu Ibu ya. Sebelumnya silahkan Ibu membersihkan ketiaknya. Mau saya bantu atau bersihkan sendiri? Bersihkan sendiri. Baik, silahkan Ibu. Ya, silahkan taruh. Baik, ini mau saya pasangkan atau pasang sendiri? Pasangkan. Baik, permisi ya Bu. Ya, pasang. Ya, silahkan tangannya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa nadi Ibu ya. Ya. Baik Ibu, untuk nadi Ibu 80 kali per menit. Kemudian untuk respirasi atau pernafasan Ibu 20 kali per menit. Itu normal ya Bu? Ya. Nah, untuk lingkar lengan Ibu tadi juga sudah saya sampaikan di awal, yaitu 24 cm. Nah, ini sudah selesai ya Bu, saya ambil ya, permisi. Untuk hasilnya 36,6 derajat Celcius. Itu normal ya Bu? Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian wajah Ibu ya, bagian kepala. Permisi ya Bu. Ya. Baik Ibu, untuk rambutnya tidak mengalami kerontokan. Ya. Kemudian saya lihat juga bersih ya Bu. Ya. Dan kalau di rumah rontok tidak Bu? Enggak. Enggak. Nah, juga tidak ada lukanya ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian wajah Ibu. Saya lihat juga wajah Ibu tidak pucat. Kemudian permisi ya Bu.
konjungtivanya juga tidak pucat. Kemudian di bagian wajah ibu bersih, tidak ada flek-flek hitam. Nah, kemudian saya akan memeriksa di bagian mata ibu, itu simetris. Kemudian tidak ada sekret atau kotoran ya Bu. Dan skleranya juga putih, normal, tidak kuning. Kemudian tadi sudah saya sampaikan konjungtivanya tidak pucat. Nah, untuk bibir ibu juga saya lihat lembab. Kemudian tidak, permisi Bu, saya lihat apakah ada sariawan atau tidak. Ya. Jadi tidak ada sariawan ya Bu. Kemudian simetris, tidak ada. Saya permisi lihat apakah ada karies gigi atau tidak ya. Jadi tidak ada karies gigi. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian leher ibu. Ibu bisa menoleh ke sebelah sana Bu, ya. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran parotis atau bendungan vena jugularisnya Ibu. Ibu bisa menoleh ke sebelah sana, ya. Permisi ya Bu. Ya, silakan. Di sini juga tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan bendungan vena jugularisnya. Kalau ibu ketika nelan apakah merasa sakit Bu? Tidak. Tidak sakit ya. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa di bagian payudara ibu ya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian payudara ibu ya. Permisi. Nah, di sini kita berikan contoh karena ini bukan pasien secara langsung, jadi kita berikan contoh saja. Ini bantalnya adalah payudara. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu melihat apakah bentuk, ukuran, dan simetrisnya normal. Permisi Bu, tangannya bisa di samping ya. Nah, ini tangannya sudah di samping, kemudian kita periksa bentuknya. Nah, kita lihat bentuknya bulat, normal, kemudian ukurannya juga normal dan simetris. Kemudian kita lihat pigmentasi areola mamae dan papila mamae. Kita lihat itu dengan cara kita meraba. Nah, permisi Bu, tangannya bisa diangkat ke atas ya. Baik, secara bergantian atau kedua sisi tangannya. Kemudian kita raba mulai dari ketiak. Kemudian memutari. Nah, di sini saya raba tidak ada yang menonjol atau seperti benjolan. Kemudian tidak ada pigmentasi ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya. Kemudian sebelah kirinya juga sama. Baik, di sini tidak ada benjolan juga dan tidak ada pigmentasi. Kemudian pembuluh darah venanya juga tidak membesar dan tampak jelas. Kemudian ketika saya tekan tadi apakah merasa nyeri? Tidak. Tidak ada ya Bu. Kalau begitu tangannya bisa kembali. Nah, tadi juga tidak tegang dan tidak keluar, belum keluar cairan kolostrum atau ASI ibu, belum keluar ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian abdomen ibu. Keluar. Untuk selanjutnya pemeriksaan abdomen atau bagian perut, saya akan membuka bagian perut ibu ya. Permisi ya Bu. Baik Ibu, untuk bagian perut ini saya akan melihat apakah ada bekas luka operasi. Nah, Ibu apakah pernah operasi sebelumnya? Belum pernah ya, jadi tidak ada bekas luka operasi, juga tidak ada garis-garis hitamnya. Kemudian tidak ada gambar atau garis merah-merah. Kemudian, permisi ya Bu. Ya, Sekarang apakah Ibu mengalami kontraksi? tidak. Tidak ya, jadi bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian, permisi ya Bu, kakinya bisa sedikit ditekuk. Sedikit saja Bu. Baik. Nah, selanjutnya saya akan mengukur tinggi fundus utari Ibu ya. Permisi ya Bu. Baik, untuk tinggi fundusnya ini berada di setinggi pusat. Jadi tadi kan sudah ditentukan juga 24 minggu, jadi tepat tinggi fundus uteri berada setinggi pusat. Nah, kemudian saya akan ukur menggunakan Matlin ya Bu untuk mengetahui
tinggi badannya janin. Permisi ya Bu. Ya. Baik, untuk tinggi badan janinnya 25 cm. Kemudian saya akan meraba. Nah, di sini yang teraba yaitu lunak, ketika ditekan tidak melenting, dan bulat. Artinya di sini adalah bokong. Kemudian saya akan meraba di bagian sisi kanan. Baik, untuk sisi kiri perut ibu yang saya rasakan itu rata, seperti papan, lurus, dan keras. Artinya di sini adalah punggung bayi ibu. Untuk sisi kanannya, saya merasakan ekstremitas atau kecil-kecil bagian tubuh bayi ibu. Bisa saja itu tangan atau kaki bayi ibu. Selanjutnya saya masuk leopard 3 ya Bu. Baik, saya akan, ketika saya tekan begini apakah merasakan sakit? Tidak. Nah, di sini teraba yaitu bulat, dan ketika sedikit ditekan itu melenting dan keras. Artinya di sini adalah kepala bayi. Dan saya akan coba menggoyangkan ya Bu. Baik, untuk kepala bayinya ini belum masuk ke panggul karena masih bisa digoyangkan. Kalau begitu saya akan mengukur detak jantung janinnya ya. Baik, karena tadi kepala di sini, punggungnya di sini, saya akan mengukur di bawah umbilikus. Boleh tangannya di sebelah sini ya Bu. Baik Ibu, untuk detak jantung janin yang sudah saya dengarkan 1 menit itu normal 130, yang seharusnya 120. Normalnya itu 120 sampai 160, tadi 130 jadi normal. Nah, selanjutnya 100. Baik Ibu, saya akan memeriksa di bagian tangan dan kaki Ibu. Untuk tangannya, permisi Bu, saya lihat ini tidak pucat ya kukunya. Kemudian ketika saya tekan apakah merasakan sakit? Tidak. Ini juga tidak odem. Kemudian tidak ada permisi ya Bu. Ya. Tidak ada varisesnya juga. Kemudian saya akan memeriksa bagian kaki ya. Permisi ya Bu, ini bisa diluruskan. Nah, ini untuk kakinya juga tidak pucat, kemudian tidak ada odem, tidak ada varises juga ya Bu. Ya. Sebelah kanannya juga tidak. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia Ibu ya, atau pemeriksaan di kelamin Ibu. Apakah Ibu setuju? Ya. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Selanjutnya untuk pemeriksaan genitalia atau di bagian vagina Ibu, kita meminta Ibu untuk memposisikan kakinya untuk ditekuk. Baik Ibu, kakinya bisa ditekuk ya. Ya. Nah, selanjutnya bisa ditekuk lagi Bu. Ya, betul. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum pemeriksaan kita pasang perlak terlebih dahulu. Kemudian saya bantu untuk melepas pakaian bagian bawah ya Bu. Ya. Baik, jika sudah kita lepas, kita dekatkan peralatan seperti kapas, DTT dan bengkok. Jika sudah, kita kemudian akan melakukan inspeksi atau melihat apakah ada keluar cairan. Nah, di sini sudah saya lihat tidak ada keluar cairan. Jadi untuk apakah Ibu pernah sering mengalami keluarnya cairan, Bu? Tidak. Tidak ya? Iya. Oh, pernah. Oh ya. Kalau pernah, warnanya apakah jernih, Bu? Iya. Nah, itu konsistensinya apakah lembek, lengket, atau bagaimana? Iya. Iya. Untuk jumlahnya sebanyak atau sedikit? Sedikit. Untuk baunya bagaimana, Bu? Bau biasa. Biasa ya, Bu? Iya. Baik. Untuk selanjutnya kita pisahkan labia mayora dengan labia minora, kemudian sampai klistoris. Nah, kita lihat lubang uretra dan introitus vaginanya. Kita lihat apakah ada luka atau tidak.
Nah, untuk ibu tidak ada lukanya. Kemudian kita lihat apakah mengalami varises atau tidak. Juga setelah dilihat ibu tidak ada kondiloma acuminata atau infeksi di genitalia ibu atau vagina ibu. Nah, setelah itu kita rapikan pakaiannya. Sebelum kita rapikan, kita lihat dulu jika vagina ibu dirasa kurang bersih atau kita perlu melakukan vulva hygiene, kita lakukan, yaitu kita menggunakan bagian vagina ibu perlu dilakukan vulva hygiene atau dilakukan pembersihan. Nah, kita bisa membersihkan dengan kapas DTT, yang mana kita bersihkan mulai dari labia mayora kanan dan labia mayora kiri, kemudian labia minora kanan dan kiri. Setelah itu kita bersihkan dari atas labia kemudian sampai ke klitoris. Setelah itu kita baru merapikan pakaian si klien. Setelah kita melakukan pemeriksaan genitalia, kita melakukan pengecekan patella. Ini kita contohkan saja, ini hammer, kemudian kaki pasien menggantung di tempat tidur, kemudian kita pukulkan, dicari tempat tulang yang biasa dilakukan pergerakannya. Setelah itu kita pukulkan seperti contohnya, kemudian satunya. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran jangka panggul. Untuk pemeriksaan jangka panggul, kita meminta pasien menghadap kepada pemeriksa. Permisi Bu, bisa menghadap ke saya ya Bu. Selanjutnya saya akan mengukur distensia spinarum atau di bagian spina iliaca sinistra dan spina iliaca dextra. Nah, untuk ukuran normalnya ini 23-26 cm. Untuk spinarum ini yang menonjol lebih rendah daripada kristarum. Permisi Bu, tangannya bisa di sebelah sini ya. Nah, ini sudah kita temukan, kemudian kita ukur menggunakan jangka panggul. Setelah kita ukur hasilnya 24 cm ya Bu. Kemudian saya akan mengukur distensio kristarum, yaitu jarak antara kristarum sinistra dan iliaca atau crista iliaca sinistra dan dextra. Nah, untuk normalnya ini 26-29 cm. Di sini sudah saya temukan tidak jauh dari spinarum. Kemudian kita ukur menggunakan jangka panggul. Nah, untuk hasilnya 28 cm. Kemudian saya akan mengukur conjugata externa. Mohon maaf Ibu, bisa menghadap ke sebelah sana Ibu. Nah, baik. Tangannya di sebelah sini. Nah, untuk conjugata externa ini normalnya 18-20 cm, yang mana antara pinggir atas simfisis dengan processus spinosum lumbal kelima. Kita tentukan ya di sini, dan lumbal kelima ini lekukan yang biasanya ibu hamil itu lordosis. Kemudian dengan mudah kita menemukan lekukannya. Nah, di sini kemudian kita ukur menggunakan jangka panggul. Untuk hasilnya 19 cm ya Bu. Selanjutnya Ibu bisa menghadap kembali ke sini. Nah, saya akan mengukur lingkar panggulnya menggunakan medlin. Nah, kita ukur mulai dari pinggir atas simfisis, melewati spina iliaca atau spinarum dan trochanter mayor, kemudian spinarum, kristarum, lumbal kelima, kristarum, spinarum, dan trochanter mayor sampai kembali lagi ke pinggir atas simfisis. Kemudian kita lihat hasilnya, yaitu 74 cm. Untuk normalnya 80-90 cm ya Bu. Nah, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Kalau begitu, mari kita melakukan evaluasi di tempat yang tadi ya Bu. Saya bantu untuk merapikan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan komprehensifnya sudah selesai ya. Saya juga sudah membereskan peralatan dan cuci tangan. Nah, untuk hasil pemeriksaannya tadi, yang bagian anamnesa sudah saya sampaikan, yaitu normal semuanya, bagus. Dan itu perlu ditingkatkan, jangan sampai justru malah jelek ya Bu. Nah, ini sudah bagus sampai di sini. Untuk usia kehamilan ibu ini semuanya normal. Dan untuk hasil pemeriksaan jangka panggul tadi sudah saya sampaikan ya. TTV juga sudah saya sampaikan. Pemeriksaan fisik juga sudah. Dan juga tadi untuk pemeriksaan Leopard atau bagian perut ibu juga sudah. Dan hasilnya itu normal semua, tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya Bu. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu jika tidak ada, pemeriksaannya juga ibu tidak perlu melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium karena semuanya normal. Nah, kalau begitu untuk pemeriksaan selanjutnya ibu bisa datang lagi kembali
bulan depan ya Bu. Sampai di sini apakah sudah cukup? Baik, jika sudah, untuk pemeriksaan hari ini kita cukupkan. Saya akan melakukan dokumentasi. Terima kasih ya Bu.